Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan kali ini kita belajar bersama-sama tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita perlu ketahui bahwa kedaulatan yang ada di Indonesia ini seperti apa. Jadi sebelumnya kita mengetahui dulu kedaulatan itu apa sih? Kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara yang mempunyai sifat 4 pokok. Sifatnya pertama yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Di dalam kegiatan untuk melakukan kedaulatan itu dibedakan menjadi kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Dan juga kita perlu ketahui tentang teori-teori tentang kedaulatan tersebut. Para tokoh ada yang mengemukakan teori tentang kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memberikan kedaulatan. Juga ada kedaulatan raja. Rajalah yang menentukan. Ada juga kedaulatan negara. Ada juga kedaulatan hukum. Dan juga kedaulatan rakyat. Dalam kekuasaan suatu negara itu dibagi dalam kekuasaan-kekuasaan, yaitu ada legislatif. Legislatif itu DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, juga sekarang DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Serta pembagiannya dalam kekuasaan itu ada juga lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif itu adalah pemerintahan seperti presiden, gubernur, bupati, atau wali kota. Nah, seperti itulah yang eksekutif. Serta yudikatif. Yudikatif itu adalah hukum. Dalam hal ini adalah hukum. Nah, hukum ya seperti komisi konstitusi, yudisial yang seperti itu kan, kazi, komisi yudisial, juga Mahkamah Agung. Nah, itu adalah pemeran yudikatif. Adapun landasan yang dipakai Negara Kesatuan Republik Indonesia itu apa saja sih landasannya? Yang pertama, landasannya adalah di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Juga pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai dasar kedaulatan. Dan juga masih banyak lagi. Ada Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 1. Juga negara Republik Indonesia menganut kedaulatan rakyat yang didasarkan Pancasila. Kedaulatan tersebut dengan demokrasi Pancasila yang memberikan makna demokrasi yang dijiwai
oleh nilai-nilai di dalam Pancasila, sila-sila dalam Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu harus kedaulatan merupakan makna-makna yang dijiwai oleh Pancasila, mencakup 55 sila tersebut. Jadi dalam demokrasi Indonesia dilakukan dengan dua cara yang sudah-sudah, yaitu dengan cara langsung dan juga tidak langsung. Kalau langsung kita memilih orangnya, siapa yang kita pilih calon-calonnya. Kalau tidak langsung berarti kita mempunyai wakil di lembaga legislatif, dalam hal ini di DPR atau di DPRD. Dalam pemilihan di Indonesia itu yang sudah-sudah itu adalah dijalankan kedaulatan rakyat secara demokrasi, dilaksanakan berdasarkan azas luber. Luber itu langsung, umum, bebas, rahasia. Jadi luber dan jurdil, jujur dan adil, itu sudah kita lakukan. Dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu ada beberapa yang sudah terjadi di Indonesia, itu ada beberapa fase yang sudah terjadi, yaitu pada tahun 45, yaitu disebut dengan demokrasi parlementer. Juga pernah di Indonesia melaksanakan demokrasi terpimpin. Juga bukan pernah lagi, sekarang masih berlangsung, yaitu demokrasi Pancasila. Dari Orde Baru sampai sekarang. Kalau sekarang disebut demokrasi Pancasila masa reformasi. Kalau sekarang dari 1998 sampai sekarang itu dikenal dengan demokrasi masa reformasi. Dan juga dalam sistem pemerintahan Indonesia itu mengalami beberapa perubahan sesuai perubahan politik kenegaraan kita, yaitu sistem parlementer, sistem semi parlementer, dan sistem presidensial. Dalam pelaksanaan kedaulatan di Indonesia adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugasnya itu dalam kenegaraan. Rakyatlah yang berdaulat dan pemegang kekuasaannya yaitu pemerintah, dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Lembaga-lembaga negara itu seperti apa sih? Lembaga negara itu ya seperti MPR, Presiden, DPR, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan juga Mahkamah Konstitusional. Itulah kedaulatan yang ada di negara kita ini. Minimal kita mengetahui dan minimal seperti apa sih. Lebih dalamnya ya kita bisa baca buku-buku tentang kenegaraan, tentang kedaulatan, dan juga di internet atau di buku-buku online juga banyak. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan kita tetap mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dilimpahkan kesehatan dan dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah sehingga kita
serba kecukupan dan kita mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.